Halo guys, Kuping Riman semuanya. Kita hari ini bakal ngelanjutin sesi unboxing yang sebelumnya, dimana kita udah bahas beberapa IM dari Gold Planar dan juga headphone-headphone yang udah tentunya kalian udah tahu ya kemarin ya. Nah, kali ini kita bakal lanjut nge-review lagi beberapa barang dari KKI. Kali ini kita bakal nge-review USB dongle dari Hidis yang bernama Hidis S8 dan dua box IM dari Shure ya, Singer, dan juga ini H27. Dan yang menarik ini portable yang mungkin nanti kita bakal bahas juga dari Swanzu, yaitu X20670. Aduh, namanya susah ya, kita panggil aja M Swanzu gitu aja ya. Gak usah lama-lama, kita bakal unbox pertama. Yuk check this out. Yuk, ini dia bakal kita unbox beberapa barang di sini. Yang pertama kita ambil ini aja yuk. Kita singkirin ini dulu. Ini barang pertamanya ya, ini cukup jadi hype di forum audio portable Indonesia. Salah satunya ini adalah DAC Hidis S8. Kenapa kok jadi hype ya? Karena memang Hidis ini ngeluarin ini adalah USB dongle yang menurut saya dan beberapa teman-teman cukup worth it gitu ya. Kenapa? Karena dia udah pakai support DSD dan dia bentuknya kecil, simple gitu, dan dia juga bisa untuk phone, bisa untuk desktop. Nah, keren banget ini fitur-fiturnya. Dia juga ada tombol-tombol menarik, tombol kontrol juga. Cukup berbeda dari apa yang ditawarkan. Ini tadi busnya udah kita buka. Ini dia Hidis S8. Speknya ini kita bahas-bahas dikit-dikit yuk. Fitur yang diutamakan dari DAC DAC apa ya? DAC AM bukan sih? DAC AM ya. Jadi dia punya fitur AM juga, yaitu CS43131. Ini adalah Cirrus Logic terbaru, di mana dia udah support DSD ya. Nah, ini salah satu fiturnya, dia adalah FPGA dedicated FPGA decoding. Nah, ini yang membuat dia udah support DSD. PCM juga udah support sampai 32 bit atau 384 kHz. Nah, ini yang menarik, dia punya intelligent detection for headphone. Nah, ini cara gunanya gimana? Jadi ada triknya, dimana nanti ketika dikonekin, dia itu harus nyambung ke headphone kalian dulu, baru dicolokin ke device kalian. Nah, itu fungsi detektor impedance di situ. Cara penggunaannya cukup unik. Nah, itu yang buat dia bakal menghasilkan performa yang bagus. Oke, saya rasa itu aja yang fitur-fitur yang ditampilin. Dimensinya bisa kalian lihat, kecil banget. Ini mungkin lebarnya sebesar jari gini ya, dengan tampilan body black yang cukup elegan, glossy gitu. Bahannya ini dari metal bagian pinggir-pinggirnya ya, dan dia memiliki tombol interaktif di sini untuk volume. Cukup oke sih, kesannya itu cukup sleek gitu ya, rapi gitu ya. Dia pakai USB biasa, di sini bisa menghadirkan beberapa konektor juga dia. Maksudnya konektor untuk ini satu untuk USB type USB biasa. Yang kedua itu untuk konektor USB type C. Yang ketiga adalah USB untuk iPhone. Jadi dia tuh memberikan aksesoris yang lengkap gitu loh guys. Jadi saya rasa kalau kalian beli itu nggak rugi gitu loh. Bisa dipakai di berbagai device. Kabel charging. Selain itu ya udah ya warranty card. Oke, that's all untuk fiturnya. Nanti bakal kita bahas, tapi kita lihat aja bodinya di sini. Udah saya bahas tadi, dan tombolnya cukup clicky juga. Saya nggak nemuin isu sih di sini. Ini konektor 3,5, dan menurut saya ya ini cukup kompak lah ya untuk desainnya. Nggak terlalu gede bagong atau gimana, tapi ya cukup normal untuk USB dongle gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah IM Shure
Mana tadi keterangannya? Shure H27. Kayak apa ya? Kita buka dulu aja. Packagingnya cukup menarik sih, cukup menarik kayak gini maksud saya. Dia punya apa yang disertakan di packagingnya ya, ini kayak warranty card gitu ya. Model IAM-nya tuh kayak gini. Bisa kalian lihat. Oke. Cakep ya. Gini kali ya. Oh ya. Cakep sekali. Ini warranty card mungkin ya. Nah, packagingnya tuh seperti ini. Dia punya box yang menarik. Tampilannya kayak apa ya? Kayak tabung gitu ya boxnya. Terus ada apa ini? Kayak touch piano gitu yang buat kesannya jadi lucu gitu ya. Masih belum di unbox, yuk kita buka aja. Oke. Kita unbox Shure H27. Oke, kita buka. Nah, ini dia yang pertama kelihatan tuh IM-nya kayak gini ya. Kalian lihat. Bodinya biru doff gitu, cakep banget. Ini IM-nya. Terus ini warranty card mungkin ya. Thank you for choosing Shure. Oh iya. Dan dia yang memberikan case ini. Aduh, ini ngeluarinnya gimana ya? Bisa. Ada semacam penahan untuk case-nya gini, tadi harus dikeluarin dulu. Wadahnya ngingetin saya pada apa ya? Kayak itu ya, wadah bedak bayi. Lucu banget. Ini cara bukanya diputar ini kali. Oh iya, ternyata dia pakai sistem drat gitu ya, jadi harus diputar. Nah, ini dia. Saya kira ini case biasa, yang ternyata dia punya fitur kayak gini. Ya oke sih, cuma kalau tangan kalian licin atau tangan kalian berminyak ya mungkin aja dia bakal nempel, susah dilepasnya. Oke, case yang menarik, ini dia kabelnya. Dan aksesorisnya dia ngasih 2 ear tips spare ukuran S sama L, dan yang terpasang tadi ukuran M ya. Ini dia kabelnya. Dia pakai sistem konektor MMCX. Dan di sini udah gold plated semuanya. Dia pakai konektor L kayak gini kabelnya. Dan dia ada strain relief enggak? Ini dia ada strain reliefnya. Dia chain relief apa strain relief ya, biasanya saya nyebutnya gitu sih. Jadi ini bisa banget digulung supaya nggak gampang kusut. Tips saya ya kayak gini, ditaruh paling atas, digulung. Ini saat dilepasin nggak bakal kusut kabel kalian gitu. Itu bunyinya. Ya menarik, bagus. Sekarang kita bakal kecek IAM-nya. Tadi taruh mana ya? Oh ini dia ketutupan. Ini dia Shure H27. Apa tadi? Lupa serinya. H27 apa S27 sih? H27 coy. Jadi bisa kalian lihat bodinya itu full metal banget, dipegang dingin gitu ya. Ini bagian L-nya. Kalau bisa dilihat di sini dia pakai konektor MMCX yang posisinya agak nonjol dikit gitu ya. Bagus juga sih. Di sini ada kayak aksen grill gitu. Finishingnya overall bagus banget. Dia doff gitu ya. Bentuknya juga standar banget, dan saya rasa ya cukup nyaman lah. Nanti ergonominya gimana. Kalian lihat di sini ada fan hole ya ini ya. Bukan. Nggak ada. Fan-nya di belakang sih. Ini fan hole untuk bassnya berarti ini pakai pakai DD juga ini. Terus ini ada grill di depan sini untuk mencegah kotoran masuk. Overall desainnya standar banget, oke lah ya. Tapi saya rasa build quality-nya juga udah bagus untuk IAM standar kayak gini. Speknya ada nggak sih? Ini ada sedikit bocoran speknya. Dia cukup sensitif, main di 108 dB dengan range 20 sampai 20.000 Hz ya. Berarti 20 sampai 20 Hz. Pedansinya dia 18 ohm dan THD-nya di bawah 1% ini harusnya. Standar sekali.
Oke, tidak ada keterangan lebih lanjut di sini tentang driver yang digunakan. Dia pakai driver apa? Saya cek manualnya ya. Sepertinya nggak ada yang jelasin tentang drivernya lebih lanjut ya. Nanti bakal kita infoin kalau kita bakal review unit ini ya. Tapi pasti kita review, kita unbox aja dulu ya. Kita lihat berbagai macam IM. Oke, yang ketiga adalah IM Shure Singer. Ini yang cukup dinantikan oleh teman-teman saya ya. Saya kurang tahu kenapa ya. Kita buka aja boxnya. Boxnya seperti ini. Dia adalah tampil dengan box yang berbeda dari Shure H27 tadi, di mana dia boxnya hitam dengan lebih banyak informasi di sini ya. Kita bakal bahas sedikit-dikit. Selanjutnya kita bakal bahas spek-spek yang lain seperti dia pakai driver apa gitu ya. Ini pakai driver 2,5 mm mungkin untuk DD ya. Terus impedansinya 32 ohm dengan sensitivitas 103 kurang lebih di 1 dB ya, cukup sensitif asalkan dia di 100 dB ke atas. Menurut saya cukup sensitif. THD nya 0,8% dengan frekuensi range yang cukup tinggi, dia itu 20 hingga 30.000 Hz. Dan dia bawa kabel bawaannya 1,25 meter ya, standar untuk kabel-kabel. Ini dia. Warnanya apa sih ini? Ganking ini, ganking nggak tahu cuy, nanti kita buka aja. Oh, dia adalah single driver IM, jadi ini cuma menggunakan dia menggunakan driver 8 mm DD dan ada driver elektrostatik driver. Nah, ini driver elektrostatik ini yang menarik nih, karena dia pakai, kalau nggak salah Singer ini pakai sistem yang mirip-mirip elektrostatik yang beda pada umumnya dari pasarnya. Kita nggak tahu sih kayak gimana, nanti kita coba untuk detail ini. Leather storage box self silicon. Oh, ini kelengkapannya ya, nanti kita cek aja. Ini frekuensi range, frekuensi responnya kayak gini, bisa kalian lihat modelnya. Dia mungkin kayak lebih mengunggulin mid-nya ya di sini ya, dengan hik yang lebih santuy kayaknya. Tapi kelihatan di sini cukup tinggi, di sekitar 2000 hingga 4000 kHz ini cukup tinggi, jadi mungkinan dia mainnya di mid. Oke, kita buka aja. Oke. Yuk, kita buka boxnya. Jadi ini dia Shure Singer yang tadi udah kita buka ya. Cukup alot sih buka kertas ini dusnya ini, yang pertama kali saya cukup kesulitan. Ini sebut akhirnya dengan usaha yang keras saya bisa membukanya. Nah, ini dia aksesoris. Kita dapat case kayak gini. Dan IM-nya harusnya ada di case-nya. Kita buka aja case-nya. Kita bahas sedikit case-nya ini. Kayaknya ini ya leather ya. Cuma nggak tahu nih leather asli atau enggak. Tapi kalau lihat dari model-model ini ya boleh lah, cakep ya, elegan gitu ya. Semoga ini leather asli. Mau coba saya bakar untuk membuktikan leather asli apa enggak, takut nih saya nih. Takutnya kebakar beneran nih. Cukup cukup oke juga dia case-nya. Nah, ini dia IM-nya. Oh, ternyata seperti ini yang dia nggak ngasih aksesoris nih, bener nggak sih? Dia nggak ngasih aksesoris apapun nih, cuma satu IM dengan ear tips. Iya, ear tips ini doang dong. Kayaknya tadi nggak nemu aksesoris apa-apa ya di sini. Ada nggak sih? Oh ya Allah, ini aksesorisnya goblok.
Ini, nah makanya saya kaget kok nggak ada aksesorisnya. Ternyata aksesorisnya itu ditaruh di box terpisah di kayak gini modelnya, dia kayak hidden treasure gitu ya. Wah, ya asik hidden treasure. Jadi ini ada impedance, bukan impedance adapter ya. Ini adaptor dari balance ke single ended dengan kabel 4 braid kayak gini. Jadi Shure Singer ini hadir dengan konektor yang kayak gini. Nah, dia pakai konektor balance 2,5. Kita juga dapat filter. Wah, ini bisa diganti filternya, ini menarik, ini bisa ini. Jadi ini tuning filter untuk suaranya. Ini foam buat kalian yang kurang suka suara mungkin agak nusuk atau gimana, atau lebih suka suara yang mendem atau kurang lebih dark, ya mungkin pakai foam gini ya. Terus ini ya warranty box seperti biasa, warranty card ya. Ini adalah ear tips spare ukuran M dan L sepertinya, karena yang terpasang tadi sepertinya ukuran M. Ini pasti ukuran S dan L harusnya ya. Yang ini ukuran M dan L, yang ini ukuran S. Bukan, bisa kalian lihat kecil gitu ya. Oke, yang terakhir ini spare ear tips juga. Jadi dia cukup banyak ngasih spare ear tips. Kalian nggak akan bingung nyari spare ear tips. Oke, lanjut kita bakal bahas Shure Singer ini. Dari kabelnya dia udah kepasang gini ya kabelnya. Nah, kayak gini udah dikasih pasang ini. Jadi kalian nggak perlu pasang kabel lagi. Oke, terus ini kita bahas dari kabel aja dulu. Ininya belakangan. Kabelnya pakai konektor L ini ya, balance dengan 4 braid. Nah, kabelnya ini kayaknya dari tampilan sih beda ya dari kabel adaptornya tadi, saya bandingin dulu. Nah, beda jauh kan? Ini kabelnya beda nih. Nah, kalau dipasang jadi kayak gini. Nah, oke. Jadi agak panjang ini ya. Nanti kalau kalian pasang, misal kalian pasang di HP atau di DAB yang pakai single ended, atau kalian lebih suka suara single endednya, tampilannya jadi kayak gini, cukup panjang juga adaptornya. Dan ini konektor L, jadi posisinya nanti seperti ini. Oke, kabelnya ini kabel copper 4 strand juga ya, tip buat model braid gini. Ini kabel itunya, kabel ujungnya ada strand relief kayak gini biar nggak kusut kabelnya ketika digulung ya, jadi mentokin kayak gini ya. Pakai konektor 2 pin kabelnya, bisa kita lepas ini. Bisa kalian ganti pakai kabel sesuka kalian. Kalau kalian prefer kabel-kabel tertentu, nah ini bisa dipakai. Tampilan IM-nya sangat simpel banget. Dia pakai tampilan IM model model yang bukan over ear tapi model in ear. Jadi dia modelnya kayak gini. Ada tulisan apa ini? Auditorium resonating with the singer's voice, the lyric. Oh, ini maksudnya kayak di boxnya tadi. Ini jadi kayak teks di boxnya tadi ya. Ya, menurut saya desainnya cukup unik ya. Dia punya desain yang cukup cukup sederhana untuk IM. Di IM apalagi untuk IM elektrostatis ya. Coba kita nanti bakal coba suaranya kayak apa, tapi dari tampilan kayak gini. Kita lihat tadi nozzle-nya kan bisa diganti kayak filternya. Kita bisa nengok drivernya. Nah, ini drivernya bisa kalian lihat, intip. Ini ada filter tapi nah ini nggak ada dampernya sama sekali di di nozzle-nya. Bisa jadi di nozzle yang satunya itu ada dampernya buat nahan suara biar nggak terlalu open gitu ya. Kita lihat aja nanti.
Kita lihat yang ini filternya, kita bakal lihat apakah ada dampernya. Biasanya ada dampernya sih, harusnya, supaya membedakan soundseeknya. Kalau nggak ada dampernya ya berarti beda ukuran chamber. Nah ini nggak ada dampernya, berarti beda ukuran chamber aja ya, atau panjang nozzle. Kurang tahu sih tuningannya kayak gimana, nanti kita bakal bandingin. Tapi sekian dulu untuk unboxing dari Shure Singer ini. Kalau dari bahannya sih oke sih, metal dengan spek yang dijanjikan kayak gitu, Aerostat dan DD. Saya jadi penasaran suaranya. Ini cukup menantang untuk dicoba, menarik. Oke, jadi yang terakhir kita bakal nge-review kita bakal unbox Swanzu amp yang dia nggak ada speknya, nggak ngelampirin spek apapun, nggak ngelampirin teks apapun, tapi bakal kita lihat apa aja kelengkapannya. Pertama kita dapat ini adalah karet stacking, dimana kalian bisa nge-stack ini dengan DAP atau HP kalian. Ini adalah USB charging, dan dia kayak memberikan semacam damper atau potapita ya di sini, sejenis potapita atau damper yang dimana untuk mencegah baret-baret di bagian belakang DAP kalian atau ponsel kalian ketika ditempel di amp ini. Ini dia ampnya. Oh udah nyala, sorry tadi saya nyalain bro. Ini adalah amp Swanzu XZ-U606 Pro. Ada Pro-nya dia. Berarti ada versi biasanya. Cuma saya dikirim versi ini. Ini adalah headphone amplifier hanya untuk HiFi. Ya nggak harus juga untuk HiFi juga sih. Mungkin untuk semua aplikasi bisa. Bisa. Apa yang menarik dari amplifier ini? Pertama dimensinya ramping, kecil gini ya. Dia nggak lebih besar dari jari saya gitu ya. Lebarnya juga segini. Telapak tangan saya juga agak kecilan dikit. Yang menarik di sini dia pakai on off-nya di belakang dengan charging USB biasa gini ya di bagian belakangnya. Ini kalau di charge dia bakal nyala. Nah ini yang menarik menurut saya di desainnya, di knobnya dia pakai level. Jadi ketika kita puternya ada feel kayak deret gitu lah, kayak ada levelnya. Jadi kalian nggak akan takut kebablasan muter volume. Jadi kalian bisa merasakan, oh ini udah nambah 1 step, ini nambah beberapa step, ini nambah 3 step, 4 step, 5 step, sampai muter mentok sampai segini. Dan ini cukup bagus juga. Kenapa? Karena jarang banget di pasaran memberikan fitur kayak gini. Jadi kita tahu nambah berapa level di amp kita gitu ya. Dan di sini kita dapat line in-nya di sini. Dan ini phone out-nya. So far simple banget, nggak ada balance untuk input maupun outputnya. Tapi saya rasa untuk mungkin amp yang mungkin bakal dilepas under 1 jutaan kali ya. Untuk harga resminya belum tahu. Ini patut dipertimbangkan. Kenapa? Kalau ya dari KKI sendiri cukup berani merekomen amp ini untuk entry level. Oke, that's all untuk beberapa benda yang kita review hari ini. Beberapa barang audio HiFi mulai dari Shure Singer, mulai dari tadi USB DAC dari Hidis S8, Shure H27, dan juga Swanzu U606 Pro ini. Semoga bisa membantu kalian ketika kalian mau kilaf. Kalian lihat dulu kelengkapannya apa. Tapi untuk pembahasan lebih mendalam, impresi suara dan sebagainya, kita bakal dibuatin video khusus nantinya. Jadi stay tune di channel ini. Dan semoga semuanya tetap sehat di tengah wabah corona ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan corona sehat selalu. Thank you dan salam kuping timah.